Nah, jadi yang kerasukan ini akan menangis, berteriak, menari-nari diiringi alunan musik tradisional. Dan sampai-sampai yang paling ekstrim nih ya, mereka ambil keris tuh, keris yang tajam itu, mereka tusuk badan mereka sendiri pakai keris. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Udah berapa lama ya aku gak upload video baru nih? Udah berapa purnama yang lewat, Jadi sorry banget karena emang sesibuk itu. Belakangan ini lagi banyak banget kerjaan, capek pikiran, capek hati, capek fisik, capek semuanya, Dan kali ini aku akan membahas mengenai sebuah tradisi yang unik, yang udah cukup terkenal sih, yaitu berasal dari Bali. Nah, ngomong-ngomong masalah Bali nih, emang kental banget akan adat istiadat, tradisi-tradisi yang unik, dan juga terkenal dengan aura magisnya yang sangat kuat. Salah satunya ya tradisi ngerebong ini, yang udah terkenal banget sampai menjadi daya tarik wisatawan. Ya sebenarnya bukan cuma tradisi di Bali aja sih, tapi di seluruh dunia ya tradisinya pasti ada aja yang unik-unik. Dan tradisi ini emang bener-bener bikin merinding sendiri sih. Nah, kira-kira seberapa unik ya tradisi ini sampai aku bacanya juga bengong, kok bisa gitu loh. So let's get started. Nah, jadi tradisi ngerebong ini merupakan salah satu tradisi yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Bali, khususnya orang-orang yang tinggal di desa Kasiman, Denpasar, Bali. Nah, jadi sebenarnya ngerebong ini bahasa Bali ya, yang berarti berkumpul. Dan sesuai dengan artinya, sesuai dengan namanya, di mana pas tradisi ini dilaksanakan, dipercaya kalau para dewa lagi berkumpul. Nah, tradisi ini nggak bisa kalian lihat sering-sering ya, nggak bisa begitu pengen terus ada gitu, tradisinya nggak bisa kayak begitu. Karena tradisi ini hanya diselenggarakan selama 6 bulan sekali, yaitu setiap 8 hari setelah Hari Raya Kuningan gitu di Bali. Dan untuk tujuan nih diadakannya tradisi ini, yaitu untuk mengingatkan umat Hindu agar terus nih menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia yang lainnya, dan juga manusia dengan alam. Atau yang di Bali itu ada istilahnya Tricita Karana. Dan kalau untuk zaman dulu, tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati kejayaan Raja Kasiman yang berhasil mengekspansi beberapa daerah di Sasak, Lombok pada tahun 1860. Dan sejak saat itulah tradisi ini mulai rutin nih digelar sebagai rasa syukur. Dulunya sih ya tradisi ini diselenggarakan di Puri Kasiman yang karena tempat raja itu kan. Tapi setelah itu dipindahlah nih ke Pura Petilan Pengerebongan. Itu dia sekilas mengenai gimana tradisi ini zaman dulu ya, kenapa bisa ada tradisi ini, tujuannya apa. Dan sekarang aku mau menjelaskan bagaimana sih tradisi ini digelar, apa yang duluan dilakukan, bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, jadi orang-orang yang pada berdatangan tuh untuk menyaksikan tradisi ini akan disuguhkan alunan-alunan musik tradisional. Dan sebelum itu juga sebenarnya sih polisi adat Bali udah mengamankan area itu ya, jadi kayak menutup jalan gitu karena saking sakralnya tradisi ini. Jadi biar nggak ada pas lagi diselenggarakan tradisi ini, tiba-tiba ada motor tuh lewat-lewat, mobil lewat-lewat. Dan setelah itu, tradisi ini akan diawali dengan acara persembahyangan bersama di pura. Terus dilanjutkan dengan acara tabuh rah, atau singkatnya ini adu ayam ya. Tapi bukan adu ayam kayak judi gitu ya, beda banget. Jadi bukan kayak di Bali itu istilahnya tajan itu, bukan kok tajan itu kan judi pakai adu ayam. Sedangkan ini tabuh rah, emang adu ayam sih. Tapi ya tujuannya untuk membangkitkan keharmonisan dan kepatuhan masyarakat terhadap guna satwam. Atau guna satwam itu kalau di Bali berarti sifat baik dalam diri manusia, yaitu tenang, tulus, bijaksana, dan juga tanpa pamrih. Jadi beda banget ya sama adu ayam untuk judi, Dan juga ini taburah dilakukan cuma 3 ronde aja, sampai salah satu dari ayam ini ada yang meneteskan darah ke tanah. Dan kalau udah nih akan dilanjutkan dengan mengarak barong menuju pura oleh masyarakat, yang merupakan lambang dari kebaikan bagi masyarakat Hindu. Dan setelah itu orang-orang ini akan keluar dari pura, dan dia akan mengelilingi wantila atau tempat yang tadi untuk acara adu ayam itu ya. Jadi mereka kelilingin sebanyak 3 kali. Dan di saat itu juga ini mulai ini ngeri-ngerinya, akan ada beberapa orang yang kerasukan, atau kalau di Bali itu istilahnya kerauhan. Nah, jadi yang kerasukan ini akan menangis, berteriak, menari-nari diiringi alunan musik tradisional. Dan sampai yang paling ekstrim nih ya, mereka ambil keris tuh, keris yang tajam itu, mereka tusuk badan mereka sendiri pakai keris. Ada yang nusuk kepala, ada yang gorok-gorok leher, tangan, dada. Pokoknya mereka melukai diri mereka sendiri menggunakan keris. Bayangin kalau itu keris tajam, jangankan ditusuk-tusuk, digores aja udah lumayan ya, bikin sakit, luka pasti. Tapi yang buat terheran-heran ya, mereka nggak ada yang luka sedikit pun. Paling juga kayak berbekas gitu aja, tapi nggak ada luka sama sekali karena itu dibawa alam sadarnya mereka. Jadi ada yang mengendalikan tubuh mereka.
dan membuat mereka menjadi kebal gitu. Nah terus kalau orang-orang yang nggak kerasukan nih bertugas untuk mengamankan orang-orang lain biar mereka ini nggak terluka karena orang yang kerasukan tadi, karena dia bawa senjata, karena dia bawa benda yang tajam kan. Udah kan pada kerasukan nih, disinilah puncak dari acaranya, puncak ngeri acaranya. Setelah itu acara ini pun akan berakhir saat matahari tenggelam, dimana ditutup dengan acara persembahyangan bersama agar roh-roh yang tadi berkumpul tuh, karena ngerebong kan artinya berkumpul, jadi dewa-dewa yang pada berkumpul itu kembalilah ke alamnya gitu. Dan yang kerasukan-kerasukan tadi itu juga akan sadar setelah dipercikan air suci, dan tradisi pun selesai. Dan dengan bangga juga aku ngasih tahu nih ya, dan mungkin gak banyak dari kalian yang tahu kalau ternyata karena keunikannya tradisi ngerebong ini masuk ke dalam warisan budaya tak benda tahun 2018. So guys, itu dia sekilas mengenai tradisi unik asal Bali, yaitu tradisi ngerebong. Mungkin kalian juga banyak yang lihat tuh ada orang-orang kerasukan gitu ya. Kalau di Bali ada upacara, ada yang kerasukan-kerasukan. Jadi lebih spesifiknya ada tradisi ini yang emang puncaknya itu ya pas ada orang kerasukan itu gitu. Gimana nih menurut kalian? Mungkin ada dari kalian yang mau menambahkan. Kalian bisa banget komen di bawah. Kalau kalian juga mau aku jelasin tradisi-tradisi unik lainnya, kalian bisa banget tulis di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan selalu aku ingetin untuk jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!